pagi. Pagi ini kita lanjutkan lagi yuk tema 4, subtema 2 dan 3 untuk muatan pelajaran IPA. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ peredaran darah mengalami gangguan, peredaran darah tidak dapat bekerja dengan baik. Gangguan kesehatan dapat terjadi di jantung, pembuluh darah, ataupun di darah. Berikut beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama, kita mulai dari jantung koroner. Penyebab jantung koroner adalah penyumbatan pembuluh darah oleh berbagai macam zat seperti zat lemak atau kolesterol dan zat kapur. Gejala jantung koroner yaitu sesak napas, terasa sakit di bagian dada, dan cepat lelah. Yang kedua, hipertensi atau yang biasa dikenal dengan penyakit darah tinggi, disebabkan naiknya tekanan darah. Hipertensi terjadi karena sering mengonsumsi makanan yang mengandung lemak atau garam. Gejala hipertensi yaitu jantung berdebar-debar, badan lemah, dan pusing. Yang ketiga, hipotensi atau biasa dikenal dengan darah rendah, disebabkan turunnya tekanan darah. Hipotensi terjadi karena kurangnya berolahraga dan kurang mengonsumsi makanan yang bergizi. Gejala hipertensi yaitu mudah lelah, tangan dan kaki terasa dingin dan pusing. Yang keempat, varises. Varises disebabkan adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Selain itu, dapat disebabkan faktor keturunan dan terlalu lama berdiam atau duduk bersila terus-menerus. Gejala varises yaitu munculnya benjolan pada kulit kaki berwarna keunguan, pegal-pegal, dan lelah di bagian kaki. Berikutnya, gangguan kesehatan pada darah manusia. Gangguan kesehatan pada darah dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan non-keturunan. Faktor keturunan, kita mulai dari hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembentukan darah. Gejala hemofilia adalah darah sukar membeku saat terjadi luka. Yang kedua, talasemia. Talasemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Gejala talasemia adalah berat badan yang rendah, sesak napas, mudah lelah, dan sakit kuning. Faktor non-keturunan. Yang pertama, anemia. Penyebab anemia yaitu pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejala anemia adalah mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Cara mencegah anemia yaitu mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi seperti bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Yang kedua, leukemia atau kanker darah. Leukemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Gejala leukemia yaitu mudah lelah, kurang nafsu makan, dan timbul rasa nyeri pada tulang. Yang ketiga, demam berdarah. Demam berdarah disebabkan oleh virus dengue. Virus ini berasal dari nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah merupakan infeksi virus dengue yang menyerang komponen darah yaitu trombosit dan keping darah. Terakhir, cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Yang pertama, dengan beristirahat yang cukup. Yang kedua, memilih makanan yang bergizi. Dan yang ketiga, berolahraga secara teratur. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita untuk tema 4, muatan IPA. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama di tema 4 ini dapat berguna dan kalian mengerti. Terima kasih, salam sehat selalu. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya.